Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mari kita mengawalinya dengan doa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama pada hari ini, saya ambil dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 2 Petrus pasal 3, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman-Nya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita, bagi Kristuslah segala kemuliaan. Hanya bagi Kristuslah segala kemuliaan. Sebagai umat, sebagai orang percaya yang Dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, sepatutnya dan selayaknya lah untuk kita selalu berkata, bagi Kristuslah segala kemuliaan. Atau dengan kata yang lain, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar, kita terus berusaha, kita terus berjuang, supaya segala hal yang kita buat, segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita rencanakan, hanya dengan satu tujuan, bagi Kristuslah segala kemuliaan itu. Itu berarti bahwa motivasi kita melakukan apa saja, motivasi kita berbuat apa saja, biarlah semuanya itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Mengakhiri surat Petrus di 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Baginya, bagi Kristus, kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Supaya bagi Kristus segala kemuliaan, supaya orientasi kita itu selalu mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Supaya apa yang kita buat, kita usahakan dan kerjakan, itu terus mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Maka ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya. Yang pertama ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Karena kalau kamu kehilangan peganganmu yang teguh, itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Itu akan mempermalukan Kristus. Tapi kalau kita selalu berpegang teguh kepada kebenaran, kita berpegang teguh kepada ajaran firman, maka itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Ada banyak pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan umat yang ada pada waktu itu. Makanya dijelaskan, karena itu waspadalah, supaya jangan kamu terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum. Karena ketika kita terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, maka itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Jadi hal yang pertama, supaya itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi Kristus, maka kita harus berpegang teguh kepada firman. Pegangan kita adalah firman. Dan kita jangan tersesat dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran nabi-nabi palsu yang sepertinya mengajarkan firman, tapi sesungguhnya bertentangan dengan firman.
Karena mereka tidak tahu hukum, tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Nah karena itu supaya kita mendatangkan kemuliaan bagi Kristus, yang pertama kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Supaya kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Kristus, maka kita harus bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Ini hal yang kedua yang dituntut dari saudara dan saya. Hendaknya kita terus bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Kita terus bertumbuh dalam pengetahuan kita, pemahaman kita tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Bahwa kita bisa dibenarkan saja, kita bisa diselamatkan. Ini semua karena kasih karunia Allah. Bukan karena ketaatan kita kepada hukum, bukan ketaatan kita kepada hukum Taurat, bukan karena kita orang baik di mata Tuhan, tapi ini semua karena kasih karunia Allah. Nah karena itu kita harus bertumbuh dalam pengetahuan akan kasih karunia, kita bertumbuh dalam pemahaman kita tentang kasih karunia, sehingga kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Kalau kita tidak bertumbuh dalam kasih karunia, maka kita akan menganggap bahwa kita adalah orang hebat, kita adalah orang Superman, kita adalah orang yang membuat segala hal. Tapi harusnya kita bertumbuh dalam kasih karunia, bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan saja. Ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia, maka kita melihat segala hal dalam hidup kita, ini semua karena kasih karunia Allah. Kalau kita bisa diselamatkan, ini semua karena kasih karunia Allah. Kalau kita bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ini semua karena kasih karunia Allah. Kalau kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang hebat, ini semua karena kasih karunia Allah. Kalau kita diberkati Tuhan dengan kekayaan, ini semua karena kasih karunia Allah. Kalau Tuhan memberkati kita dengan jabatan, dengan kedudukan apapun juga, kita semua melihat itu sebagai kasih karunia Allah karena kita bertumbuh dalam kasih karunia. Tapi kalau kita tidak bertumbuh dalam kasih karunia, tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Karena kita akan menganggap bahwa ini semua karena saya, ini akan membuat kita jadi sombong. Sehingga itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Tapi kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah, kita melihat semua itu karena kasih karunia Allah saja, maka apa yang kita buat, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Yang ketiga, supaya kita mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Masih dalam ayat 18 tadi, tetapi bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga yang dituntut dari kita supaya kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Kristus adalah, yang ketiga kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kita harus mengenal Kristus itu dengan baik. Karena tahu dan mengenal itu hal yang berbeda. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus, akan siapa Kristus dan apa yang Kristus buat bagi saudara dan saya. Kita harus mengenalnya itu secara baik, secara dalam, secara komprehensif dan secara luas. Karena pengenalan kita akan Kristus akan mempengaruhi cara hidup kita. Pengenalan kita akan Kristus akan mempengaruhi pola hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Saya percaya ketika kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus, maka iman kita kepada Kristus mantap. Sehingga segala-galanya bagi Kristus saja. Sehingga akhirnya itu mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Tapi kalau kita hanya mengenal Kristus secara parsial, secara sedikit saja, pengetahuan kita, pemahaman kita tentang Kristus sangat dangkal. Itu yang membuat iman kita juga akan dangkal. Kalau iman kita dangkal, tidak mungkin mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Itu akan mendatangkan kemuliaan bagi diri sendiri. Tapi kalau pengenalan kita akan Kristus bagus, maka saya percaya iman kita teguh dan kokoh kepada Kristus, sehingga kita melakukan segala sesuatu hanya untuk Kristus, dan saya percaya itulah yang mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, tolonglah kami
dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya bagi Kristuslah segala kemuliaan, segala-galanya. Apapun yang kami buat, kerjakan, usahakan, dalam pelayanan, dalam hal apapun, biarlah semuanya itu bagi kemuliaan Kristus saja. Karena itu tolonglah kami supaya kami berpegang teguh kepada kebenaran. Tolonglah kami supaya kami bertumbuh dalam kasih karunia. Dan tolonglah kami supaya kami bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan anugerahkan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan kepada mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.